pastikan ada sedikit. Oke, pembuka hari ini Bigetron versus Kickbump. Tapi MPL Arena belum panas, minta tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the land of town. Yes, dan ini dia pemandangan untuk match pertama kita. Dan coba untuk bermain agresif terlebih dahulu oleh teman-teman Kickfam kali ini. Lihat adanya Superfin dan bahkan Baloyski ini udah berani banget untuk nyebrang. Untuk memandang aja nih Orange Buff yang udah disetup oleh Superken. Oke, bahkan Superken harus pakai retributionnya ult. Dia tahu, dibandingkan gua harus bertaruh di Little Wanderer, ini gak worth it banget. Jadi gua harus lepaskan retribution ini untuk sesuatu harga yang lebih mahal. Oke, dan walaupun di area top lane ya, kita akan melihat Kadera yang sekarang menggunakan slotnya itu sendiri. Dan segi deretan emblem yang sudah kita lihat, bahkan ada banyak banget agility ya dari sisi Bigetron Alpha. Mau mainin movement dan juga mau bergerak cepat untuk dari Bigetron Alpha karena mereka kuat banget di teamfight berlimanya. Sementara kalau kita melihat dari Firmness dan juga Festival of Blood, Luke benar-benar akan menjadi garda terdepan karena kalau kita lihat dari Baloyski, ketika dia tertangkap duluan dan mungkin gak ada escape ability, apalagi kita tahu sendiri Baloyski bakal terkena silence berkali-kali karena pasif dari Hellcard Superken. Udah bisa dipastikan Baloyski minim untuk escape ability. Jadi dia perlu badan lagi atau defense lagi untuk bertahan. Oke, coba ditumbangkan satu banteng dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata masih cukup keras, terlalu banyak source skill juga. Masih ada flicker ult, jadi mungkin agak cukup direda. Kalau Nail tadi masuk, kemungkinan chance kehilangan turtle agak cukup tinggi. Oke, dan yang menarik aku ngeliat dari segi tadi emblem yang dibawakan ya, nih Baloyski bawanya Conclusive Blast. Bukankah dari Ruby ini dependent terhadap spell farm yang dimiliki, biasanya membawa ke arah Brave Smite? Ya, tapi balik lagi sih, kayaknya Baloyski mau membesarkan item-item penambah darah. Jadi setidaknya memberikan sedikit efek damage. Entah kepada hero-hero yang squishy seperti Superken dengan Hellcard-nya atau bahkan Supersaken dengan Beatrix-nya. Sehingga nanti akan ada damage tambahan untuk melakukan eksekusi. Wow, ini berbahaya, tidak ada Rav yang menurut ke belakang. Superken! Retribution sangat tepat menuju ke Nail. First ball didapatkan. 2 poin kill akan menjadi poin yang sangat malut. Double kill. Superken kali ini memaksa dan mundur ke belakang Luke. Udah kena flicker, terperangkap dengan barrier. Masih mau lebih Superken. Luke too strong. Tapi dampaknya Luke harus dimakan karena tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Superken lebih fokus menjaga Purple Buff. Dan ini kesempatan sangat mahal kalau Purple Buff-nya hilang. Dan tidak ada Purple Buff untuk seorang Nail. Di early game seperti ini, dia akan kesulitan melakukan rotasinya. Yap, dan ini turtle pertama yang menjadi sebuah penentuan. Bagaimana area of effect yang besar dari Bigetron Alpha membuat teman-teman dari Geekfam gak bisa bergerak walaupun dibalesin pakai penalty zone. Tapi kalau menurut aku Minotaur ini adalah tipikal roamer yang bisa kiting. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi ya, Super Moreno dia ambil satu penalty zone. Jadi inisiasinya ada 2 sebenarnya dari Bigetron Alpha, yaitu adalah dengan kehadiran dari Super Moreno dan juga Super Vin yang ready banget dengan flickernya dan Sorizo yang join team fight berempat. Membuka space juga bagi Super Saken dengan EXP tambahan 12,5%. Sehingga dia masih bisa untuk mainin gold dan EXP yang balance. Dan dengan keuntungan tadi di early game, lihat Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan sekitar 1.200 gold leading. Untuk di early game tentu sangat menguntungkan, apalagi Superken langsung mengamankan Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dari Nail, tadi dia mengamankan Molten Essence. Kalau seandainya Superken langsung mengamankan si Halberd, ini akan menjadi damage tambahan yang mengerikan nantinya di mid game. Sulit untuk mengcover, tapi lihat Superfin membalikan ke beli kanan, Darkness Bolt dikeluarkan. Baloyski seorang diri tadi bermain, Ravem-nya for nothing. Bahkan di depan sana, karena Superki kali ini tidak bermain, jadi Superfin dengan Minotaurnya itu benar-benar berada di garis depan. Karena kalau bisa kita ingat dulu, di garis depan seperti itu, bait-bait yang terjadi, memang Bigetron sangat ahli untuk melakukan bait seperti itu, Profesor dan Aul. Tarik ulurnya ya, Iya. yang emang benar-benar manis. Dan mungkin Aul, kita udah sempat melihat nih celah yang baru saja terjadi. Baloyski mengincar ke lini belakang walaupun ada trade dari Superfin juga. Jadi roamer tuker roamer nggak apa-apa, yang penting damage dealernya ketangkep. Oke, tapi dengan adanya Turtle di cancel dengan Super Story depan sana tertarik dengan Amo Bentan. Flicker from Super Moreno, tapi ternyata one shot for defensive. Kali ini dikeluarkan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Nail gak punya mana, lihat lumpuh jalannya. Walaupun Superfin tumbang, tapi nampaknya dengan hilangnya Superfin mereka benar-benar bisa membawa Turtle di tangan dari Kickbump. Retribution masih ditahan, tapi Super Sorizo tidak akan melepaskan begitu saja pandangan dan jangkauannya. Namun mereka untuk melakukan kontes, mampukah Superken kali ini berhasil mendapatkan retributionnya? Superken! Darknet Falls
sia-sia ngeluarin Dark Knight Pulse-nya. Ternyata bait dari Super Fiend berhasil dimanfaatkan dengan baik kali ini, Aul. Ya bahkan Nile-nya juga nggak sempat untuk mengeluarkan Retribution, apalagi ada perbedaan level antara kedua belah jungler itu yang membuat dari power Retribution-nya sedikit berbeda. Super Fiend, oke tadi dia membuka dengan ada sebuah minion Fury ke arah depan dan itu ngebuat dari Geek Fam pun membuang resource-nya. Dan banyak banget opsi, tapi di tengah Di tengah sana, penalti shot telah dikeluarkan. Tapi Super Moreno, saya jadi ingat semalam Apa tuh? ada Valentina yang ngambil ultimate dari seorang Lancelot. Ya untuk itu, bertahan hidup di tengah. Iya, untuk bertahan hidup. Untuk Karena bertahan hidup. balik lagi kan dalam keadaan imun juga, tapi Super Ken Super Ken kali ini mencoba untuk bertahan dari seorang Nile. Nile di depan sana masih coba di cover oleh seorang Abai. Resetisasi dan bahkan Super Fiend. Lihat Pantan yang berhasil membuat Abai tumbang. Dibalaskan kembali. Blessing dari Kadera. One last hit. Super sakit take down. Masih worth it. Kalau tadi dengan pertukaran dari Super Fiend dengan Abai aja itu nggak worth it sama sekali. Dengan blessing dari Kadera. Akhirnya Geek Fam setidaknya membuat Bigetron Alpha. Jangan terlalu buru-buru, pelan-pelan mas. pelan-pelan. Tapi Super Saiyan tadi benar-benar mau coba untuk flicker langsung maju. Iya. Ngasih follow up damage karena minion Fury-nya kena 4 orang. kebetulan kalau misalkan kita ngelihat ya, tadi romernya emang udah bagus banget Super Fiend dengan inisiasi yang pindah 4 pemain. Tapi kalau misalkan gak ada follow up, dan memang kalau misalkan hanya Super Saiyan sendirian, pasti bakal kesulitan banget untuk Bigetron Alpha nge-follow up damage lebih walaupun inisiasinya kena 4. Makanya di sini Super Sorizo lah yang mungkin dituntut untuk berjalan dengan cepat ketika kita melihat rotasinya nih udah mulai berganti-ganti. Jadi mau nggak mau dengan turtle di atas mereka ingin memperkuat 4 tim fightnya dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan turtle objektif biar dapetin perfect turtle. Gak ada yang lihat kejedot, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat Ken, gak ada yang lihat. Kita semua gak ngeliatin ya. Gak apa-apa, yang penting dapat. Yang penting dapat, ya. Tapi turtle yang ketiga akan menjadi kontes selanjutnya. Perbedaan level yang masih bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan pertukaran lane yang sudah mulai terjadi juga. Sorizo-nya memegang lane di bawah tapi turtle akan segera terkontes. Oke, terkontes tapi langsung ada minat for Minstan. Kali ini membalikkan kembali keadaan hilang Palinski. Looking for double kill tapi nampaknya para pasukan dari Geek Fam tahu ini Super Ken masuk bisa dimakan. Akhirnya Super Ken sadar akan hal itu, dia mundur ke arah belakang. For Minstan lagi Aulen Aul. Yes, dan Aboy yang masuk sebagai salah satu eksekutor terhadap turtle yang ketiga. No perfect turtle untuk Super Ken. Dan nampaknya ini akan menjadi sebuah nafas lagi nih untuk Geek Fam. Iya. Perlahan-lahan. Apalagi Abo yang dapetin ya dengan raw wave. Ya kita tahu sendiri lah ada 6 wave, ada 6 ombak di sana. Jadi makanya satu damage bakal dikalikan 6. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari turtle yang benar-benar terdinai. Harusnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan perfect turtle tapi tidak jadi. Dan untuk sekarang team fight-nya mungkin akan dipaksa karena Super Fiend belum ready dengan ultimate. Oke, bakal coba dipasang dengan di depan sana Nile. Belum ada Rafa masih coba ditahan tapi low fokus ke arah sana. Sakit! Terperangkap tidak ada following up. Di depan sana malah Super Ken terkena tembok tapi for nothing. Shutdown akhirnya terjadi. Nile menuju ke arah belakang. Watch out double stun. Damage yang terlalu besar diberikan tapi ternyata Rafa from Aboy menutup hari Super Sakit. No flicker dan bahkan 3 hilang. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Lihat gold 1000-nya yang tadi diunggulkan langsung berbalik. Hanya ada 200 perak doang tadi. Dan keuntungan dipegang oleh Geek Fam dengan hampir 1000 gold. Yap, dan Bigetron Alpha udah mulai kepani satu persatu. Dimulai dengan adanya Super Fiend yang keculik pertama kali. Super Fiend-nya mau coba untuk mundur. Lalu Super Ken-nya tertangkap. Walaupun sebenarnya dari Bigetron Alpha banyak banget research untuk crowd controlling ya. Sebagai tadi dengan adanya Wild Charge. Plus juga Super Moreno yang selalu nge-copy ke arah sisi power juga. Sehingga follow up damage-nya masih diandalkan dari Super Saiyan. Yang akhirnya Super Saiyan-nya juga udah kecicil banget. Dan dipegangin sama Kadera. Iya, dan kalau kita lihat tadi ya, itu ultimate dari Super Fiend masih belum ready. Jadi emang benar-benar yang namanya timing diperlukan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ketika mereka ingin melakukan team fight, apalagi berlima, mereka harus mempersiapkan juga Super Fiend dengan ultimate minion Fury-nya. Jangan sampai kayak tadi posisinya Super Fiend cuma nahan damage, nahan badan, tapi nggak ada inisiasi yang bisa dia ciptakan. Sementara Aboy, ini adalah satu sosok player yang matanya nggak bisa lepas dari Super Saiyan. Makanya, kalau kita lihat secara team fight besar tadi, damage dari Super Saiyan itu nggak ada yang masuk sama sekali dikarenakan dia tumbang duluan, di-delete langsung sama Aboy dengan Raw Wave dan Petrify. Dan ini yang mungkin harus menjadi PR juga dari Geek Fam. Targeting, mereka nggak bisa lepasin gold laner belakangnya Bigetron Alpha karena terlalu banyak utility senjata area of effect yang mengerikan dari Beatrix. Right. Mereka udah stay by dengan konsol game itu telah terjadi. Kadera berada di garis depan. Lakukan pocket transfer Super Sorizo. Tapi di sisi sebaliknya Super Sorizo udah setengah darah dan bahkan di belakang
belakang sana super sakit. Out of nowhere. Berhasil dimakan dengan Raffe. Penalty zone. Dapetin 3. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka akhirnya dapetin Kadera. Mundur dengan 1 poin kill itu udah cukup untung. Godland versus Godland. Dengan tidak adanya retribution yang keluar. Walaupun dengan segala macam source kill. Para pasukan dari Kickfam mereka tidak kendor. Untuk mencoba mendapatkan Lord mereka. Di sisi sebaliknya. Super Fit. Dominant Fury. Penalty zone yang sebesar Reno. Dan bahkan Loke. Kali ini gak bisa membalaskannya. Ada Super Kane. Dapat 1 momen kill. Akankah takeover terjadi? Kickfam. Nile bersama dengan Baloski. Duet maut yang coba terjadi. Tapi di sini adalah power of retribution dari kedua belah pihak yang bisa mempertahankan. Siapa yang memenangkannya? Mencoba di reset, mencoba di KT. Nile udah kehilangan tos kita. Nile! 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 Take over Lord from Nile! What a play from Geek Fire Indonesia! Yes, dan ini adalah power Lancelot-nya dari Nile. Dari awal turtle-nya masih bisa disecure sama Super Ken dengan adanya perbedaan level. Dan sekarang yang levelnya udah sama-sama imbang. Dan lihat bagaimana timing dari Nile untuk memanfaatkan. Satu Phantom Explosion untuk masuk, Retribution yang on point. Wah, dan satu Blade Armor jawaban mungkin dari basic attack yang begitu banyak. Kita dari Super Saiyan yang belum memiliki Husklaw. Atau bahkan mungkin dari Super Saiyan juga yang physical damage-nya sangat tinggi sekali. Wow. Tapi tadi setup yang benar-benar luar biasa dan bait dari Baloski yang benar-benar indah. Sehingga eksekusinya pun untungnya bisa maksimal. Kickfam sekarang punya keunggulan tapi tidak untuk waktu yang lama. Masalahnya tadi semua soft skill udah dikeluarkan Nile. Dia udah mainin punchernya, dia udah mainin Phantom Execution Tonros. Terakhir dia keluarkan. Dan kalau tadi itu nggak dapat, mungkin Nile tidak punya tiket pulang, Ul. Masih jadi one way ticket ya, bisa masuk tapi gak bisa pulang. Tapi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, bahwa keunggulan dari Geek Fam ini bisa dimanfaatkan dengan adanya inner and turret yang udah mulai berontokan juga. Tapi ini mengerikan banget sih, bukan cuma sekedar dari Aboy dan Baloski. Look, penalty zone flicker ke belakang untuk targeting pula. Bahkan kombinasi Baloy Aboy ini tak luput dari Super Saiyan yang terus-menerus di-lock. Targetnya terlihat dengan ada 3 kali pick off. Ya, 3 kali tumbang dan lagi-lagi konklusif blast-nya hanya untuk memberikan damage tambahan. Agar Aboy bisa melakukan eksekusi. Apalagi buat sekarang, Petrify-nya ready terus. Jadi dia benar-benar targeting ke belakang. Apalagi dengan Ocean Odi, kita tahu banget dia bakal bisa langsung benar-benar nembusin tembok. Walaupun sekarang memang hanya ada 2 target yang paling optimal untuk Aboy. Yang pertama Super Moreno, udah jelas banget walaupun tidak tumbang. Yang kedua Super Saiyan, karena kalau misalkan engage-nya karena Super Ken, efek silence-nya akan menyala dan efek CC-nya dari Breath of the Ocean akan jadi sia-sia. Oh, ditarik Amo Vendat, Super Fan di depan sana. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar untuk mencoba di all in. Terlalu besar badan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Fin just ping Fin akan tetap ngebuka. Dia tidak akan pernah kenal takut walaupun dimakan sudah sampai 4 kali. Yep, Bigetron Alpha mereka masih melakukan defensif. Tapi Super Ken, tadi Purple Buff-nya udah mulai diganggu juga. Tapi dengan 1 buah Retribution, berhasil untuk men-secure Purple Buff tersebut dan menjadi 1 bensin utama lagi untuk Super Ken yang sekarang sudah mengamankan 1 buah Malefic Roar. Lagi, mereka coba untuk poking Super Fin. Dia mau coba bikin Fin pulang. Dia pengen invasi semua jungle-nya. Lihat, Nile bahkan ngebuka push. Just in case di situ ada Super Saiyan, bisa dimakan sama Nile. Dan walaupun sebenarnya di sini Super Fin dia punya motivation roar ya untuk ngasih efek heal juga. Tapi kalau dicicil terus menerus juga ini efek healnya nggak bakal nutup HP dari Super Fin untuk bisa 100% lagi berada di lini depan. Tapi Lord Camp yang sudah kita lihat, ini Lord yang sudah ter-enhance. Magic Sentry sudah mulai dibuka juga. Walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Bigetron Alpha mereka nggak gentar untuk set up posisi terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah lane-nya yang sekarang masih coba untuk diurus juga oleh Bigetron Alpha karena di arah bawah kita tahu mobilitas dari Kadera ini punya banget power untuk bisa melakukan dorongan terhadap lane jauh dengan mobilitasnya. Ya, ini Cloud-nya bakal split push terus sih dan Super Fin akan dipok terus ketika memang Kaderanya join untuk melakukan team fight. Sementara itu, sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk Bigetron Alpha adalah kehadiran dari Super Saiyan agar damage-nya cukup dan eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, tapi lihat Super Fin-nya dipaksa di poking. Mundur ke arah belakang. Di depan sana para pasukan dari Kickfam. Mereka tahu kalau Super Fin bisa dimakan. Dan lihat Minat Fury. Double stun dikeluarkan bersama Super Fin. Dicoba di all in. Masih coba ditahan di belakang sana. Tapi Falls berikan Super Saiyan. Dimakan kembali. Super Saiyan targetingnya. Bahkan Kadera free. 3 hilang. Ini bencana. Kickfam mencoba untuk mencari 1 poin kill kembali. Mereka mencoba untuk melakukan endgame di arah tengah. Nile hanya buy time saja. Super Moreno tertangkap. Penalty zone red flag from Loke. Mid-nya terbuka bebas.
Bigetron Alpha berada di ujung tanduk. Super Chorizo, dia nggak punya wall charge, dia nggak punya apa-apa lagi dan bahkan wipe out. Ternyata Bigetron Alpha harus bertekuk lutut dan mengakui Hellcat dari Super Ken masih memiliki win rate 0%. Targeting Super Saiyan yang selalu dikunci pergerakannya. Mereka nggak peduli sama Super Ken. Karena dia nggak punya damage area yang terlalu